kemudian Tuhan memberikan perjanjian, Tuhan memberikan buku panduan, disebutlah Taurat. Taurat itu 1400 tahun sampai 1900 tahun sebelum Masehi. Siapa yang bisa menjamin keabsahan daripada isi Taurat? Siapa yang bisa menjamin firman yang diterima oleh Musa alaihissalam masih murni sampai di abad pertama? Apalagi yang sekarang sudah 2000 tahun. Siapa yang bisa menjamin itu? Kurang lebih 4000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, siapa yang bisa menjamin bahwa wahyunya masih murni yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam? Sedangkan di dalam kitab Ulangan, Musa dikelilingi oleh bangsa tegar tengkuk, bangsa yang kemudian tidak taat kepada Tuhan. Nabi Musa alaihissalam dikelilingi oleh orang-orang yang kemudian banyak melakukan pengingkaran terhadap firman Tuhan. Lalu kita yang belakangan ini mendapatkan legitimasi keabsahan dari kitabnya Musa itu dari apa? Apakah ada tradisi lisan? Nabi Musa membaca, Harun mendengar, Harun menghafalkan, habis itu pengikut Nabi Harun menghafalkan, atau ada yang menuliskan? Kalau menuliskan itu masih meragukan. Kalau menghafalkan harus menjadi budaya hafalan. Tapi adakah informasi itu? Nabi Musa menerima Taurat, pengikutnya menghafalkan. Apakah ada? Tidak ada. Lalu bagaimana Taurat ini bisa sampai kepada kita yang sudah berusia kurang lebih 4000 tahun? Sedangkan di Kristen yang kalian sebutkan perjanjian lama itu hanya bahasa yang diterjemah dari terjemahan yang lain. Terjemahan Melayu diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, direvisi lagi ke dalam bahasa Indonesia, direvisi lagi ke dalam bahasa Indonesia, direvisi lagi ke dalam bahasa Indonesia, menanggalkan original yang pernah Nabi Musa terima. Lalu bagaimana caranya kita bisa membenarkan yang sampai kepada Kristen hari ini yang berasal dari Septuaginta milik orang Yahudi, diterjemahkan kemudian dijadikan sebagai kitab orang Roma, lalu kemudian mereka pakai dibawa ke Indonesia, direvisi dan direvisi. Apa jaminannya bahwa itu masih absah, bahwa itu sah? Ada jaminan? Tidak ada. Bagaimana dengan Al-Quran? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penyelidikan sebagaimana Lukas. Tidak ada menerima kesaksian sebagaimana penulis Yohanes, Matius dan juga Markus. Tidak ada kemudian pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditangkap, dipenjara, menganiaya kemudian murid-murid Nabi Tuhan. Tidak ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika menerima wahyu dari langit, lalu disampaikan kepada sahabatnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dari mana Rasulullah belajar? Enggak pernah belajar. Dari mana beliau melakukan penelitian? Enggak pernah melakukan penelitian. Dari mana dia membaca kitab sebelumnya? Tidak pernah dia membaca kitab. Dia buta tentang Taurat, buta tentang Zabur, buta tentang Injil. Rasulullah tidak tahu sama sekali tentang itu semua. Tiba-tiba datang pemberitaan dari langit, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Rasulullah menerima itu. Habis itu dia sampaikan kepada sahabatnya. Setelah sampai kepada sahabatnya, diseleksi lagi bacaannya oleh Rasulullah. Setelah lulus bacaannya dari Rasulullah, Rasulullah kemudian memberikan legitimasi kepada mereka untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat yang lain. Subhanallah. Inilah yang disebut sanad Al-Quran. Maka Rasulullah memberikan legitimasi. Wuzul Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Kalian ketika ingin menerima Quran, terima dari beliau ini. Mereka diberikan legitimasi oleh Rasulullah untuk mengajarkan Quran. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan ijazah. Ijazah apa? Ardan wasima'an. Ijazah setoran dan semaan. Apa itu? Rasulullah membacakan misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sahabatnya kemudian diperintahkan, ikuti bacaanku.
Mereka membaca empat-empatnya bersamaan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan benar, tartilnya jelas, maknanya jelas, artinya jelas, ilmu kandungannya jelas, mereka menghafalkan dengan fasih, bacaannya sahih, maka Rasulullah memberikan ijazah penghargaan berupa penghargaan legalitas untuk mengajarkan kepada sahabat yang lain. Ijazah ardan wasima'an. Faiza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan Al-Quran tersebut. Jelas. Begitu seterusnya sampai kepada kami umat Islam 1400 tahun bacaan Quran itu terstruktur, dihafalkan dan dituliskan. Sedangkan kitab yang Anda gunakan untuk membandingkan Quran itu tidak ada kaidah jelasnya.